tempat hidup ikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan. Nilai pH air mempengaruhi tingkat kesuburan perairan. Nilai pH dan kandungan mineral di dalam suatu perairan merupakan hasil dari interaksi antara tanah dasar kolam dan air yang tertampung di dalamnya. Pada perairan asam, perairan kurang produktif, sedikit kandungan DO, konsumsi oksigen menurun, aktivitas pernafasan meningkat, dan selera makan berkurang. Nilai pH di bawah 4 dapat menyebabkan kematian pada ikan. Kisaran nilai pH 4-6,5 pertumbuhan ikan terhambat, sedangkan untuk pertumbuhan terbaik dalam kisaran nilai pH 6,5-9. Pengapuran kolam merupakan salah satu cara untuk mengatasi rendahnya pH pada perairan. Aplikasi kapur pertanian pada kolam tanah asam dapat meningkatkan pH tanah dan air, konsentrasi alkalinitas total dan kesadaran total, ketersediaan karbon untuk fotosintesis, serta daya penyanggap di perairan. Proses pengapuran adalah yang pertama kapur pertanian atau kapur karbonat, yaitu CaCO3 dan CaMgCO3 2 kali. Kapur pertanian yaitu kapur yang bahan bakunya berasal dari batuan kapur tanpa melewati proses pembakaran dan hanya melalui proses penggilingan. Kapur pertanian terdiri atas dua macam, yaitu kapur kalsit dan kapur dolomit. Kapur kalsit lebih banyak mengandung kalsium daripada magnesium. Kapur dolomit merupakan kapur yang digunakan dalam pertanian untuk mengurangi keasaman tanah dan menambahkan kalsium dan magnesium ke dalam tanah. Kalsium dan magnesium ini berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan kerangka ikan. Selanjutnya ada kapur tohor. Kapur tohor merupakan kapur yang pembuatannya melalui proses pembakaran. Kapur ini juga bisa dikenal dengan kapur sirih. Bahan bakunya adalah batuan tohor dari gunung dan kulit kerang. Kolam yang sudah pernah digunakan terus tidak dilakukan pengapuran itu akan menjadi asam. Lalu unsur-unsur haranya seperti fosfor itu tidak dapat diserap karena akan diikat oleh unsur aluminium dan Fe. Fosfor sendiri itu mempunyai fungsi memperkuat pertumbuhan dan juga sebagai pembentukan sejumlah protein tertentu. Kekurangan fosfor dapat menyebabkan pertumbuhan menjadi lambat. Lalu untuk proses penguraian bahan organik itu sendiri oleh organisme umumnya dapat berjalan lancar apabila nilai pH-nya mendekati netral sekitar 6-8. Apabila pH-nya dalam keadaan terlalu asam, maka proses penguraian bahan organik itu tidak akan menjadi sempurna. Guna memperbaiki kondisi tersebut, yang dapat dilakukan yaitu memperbaiki kualitas tanah dengan pengapuran. Jadi, fungsi dari pengapuran itu sendiri untuk menaikkan pH yang asam agar mendekati optimalnya, agar baik untuk pertumbuhan organisme yang akan dibudidaya. Aplikasi pengapuran dengan menaburkan kapur CaCO3 untuk membasmi hama yang ada di kolam. Keberhasilan mengendalikan hama dan penyakit adalah faktor penting dalam meningkatkan produktivitas ikan dan udang. Menurut Prihatini 2014, pemberian kapur dilakukan dengan cara disebar merata di permukaan tanah dasar kolam. Setelah pengapuran selesai, tanah dasar kolam dibalik dengan menggunakan cangkul, sehingga kapur bisa lebih baik masuk ke dalam lapisan tanah. Pengapuran untuk kolam, semen atau terpal dilakukan dengan cara dinding kolam dan terpal khusus dengan kapur yang telah dicampur. Menurut Salsabila dan Hari 2018, pengapuran tanah dilakukan setelah tanah dasar mengering dan dibalik. Jenis kapur yang digunakan adalah kapur dolomit dengan dosis 70 gram per meter persegi.
Pengapuran dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pH serta membunuh patogen dan hama. Pada pH yang rendah, kondisi perairan umumnya rendah dan efek pemupukan tidak signifikan. Dalam pengisian air setelah pengapuran, kolam diisi dengan air melalui saluran inlet 2 hari setelah pengapuran. Pengairan dilakukan hingga air mencapai ketinggian 50-60 cm. Pengairan pertama dilakukan dengan mengisi air hingga mencapai ketinggian 15-20 cm, lalu dibiarkan selama 3-5 hari. Pada ketinggian sinar matahari masih dapat mencapai dasar kolam sebagai syarat tumbuhnya fitoplankton. Sebelum menebar benih, kolam diisi air kembali sebagai proses pengisian air lanjutan hingga mencapai ketinggian yang ditentukan. Setelah dilakukan pengisian air lanjutan, diharapkan kondisi lingkungan menjadi stabil dan kapasitas oksigen mencukupi dan meningkat.